Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya ingin memberikan kisi-kisi tentang materi seni budaya untuk PAT tahun ini. Stay tune on this video. Oke, baik. Kayaknya kita mulai dengan pertanyaan, Pak, apa saja materi yang akan keluar di PAT nanti? Materinya adalah pertama yaitu menggambar model, menggambar ilustrasi, musik daerah, lagu tradisional, ya, dan juga cara bernyanyi, gitu ya, cara bernyanyi lagu daerah dan lain sebagainya. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah gini. Apa sih yang dimaksud dengan poster? Poster itu adalah pengumuman atau iklan berbentuk gambar ataupun tulisan, ya. Jadi gambar ada tulisannya memuat informasi, ya. Itu adalah poster. Baik. Nah, syarat poster yang baik itu adalah tulisannya singkat, padat, dan jelas. Dan juga gambarnya, pewarnaannya itu harus menarik, ya, harus menarik. Nah, poster juga isinya itu pasti ajakan, ya. Poster itu pasti ajakan. Berbeda dengan berita. Kalau berita itu adalah informasi terkini. Tujuan poster dibuat itu adalah untuk, ya, melakukan atau memberikan orang ketika membaca poster tersebut melakukan sesuatu, membeli sesuatu. Nah, gitu. Contohnya misalnya poster tentang ajakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, gitu ya. Nah, itu isinya poster. Jadi kalau misalnya tentang ada kebakaran hutan, ya, tema tersebut tidak bisa dipakai, atau mungkin kecelakaan, ya, itu tidak bisa ditulis di poster, begitu. Itu namanya berita. Nah, alat dan bahan membuat poster itu cukup banyak, ya, bisa dengan krayon, pensil warna, cat air, dan lain sebagainya. Medianya itu bisa di kertas, ya, bisa di kanvas dan lain sebagainya. Nah, cara membuat poster banyak, ada cara dengan tradisional maupun modern. Misalnya tradisional tuh langsung dengan gambar, ditulis dibuat di kertas. Tapi kalau modern itu sudah melalui dengan proses namanya digitalisasi. Nah, membuat posternya melalui aplikasi, ya. Kita tidak berbicara aplikasi Android, ya, tapi membuat poster di aplikasi Android juga bisa sebenarnya. Tapi yang biasa digunakan di komputer itu adalah Corel Draw ataupun juga Photoshop. Nah, sebenarnya di Microsoft juga bisa, tapi tidak disarankan, ya, kurang baik, ya, kurang lengkap fiturnya untuk membuat poster di Microsoft, gitu ya. Word, Microsoft Word. Nah, itu kurang direkomendasikan, ya. Nah, ada yang namanya istilahnya booklet. Nah, booklet itu contoh adalah kertas yang dilipat-lipat lalu dibuat gambar, itu ya. Ada lagi misalnya leaflet. Leaflet itu adalah brosur sebenarnya. Kalau kita ngomong tuh brosur. Jadi kertas dilipat-lipat membuat informasi, itu bisa dibilang adalah leaflet. Poster itu termasuk karya seni rupa. Nah, tapi karya seni rupa ini ada misalnya ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Yang dimaksud dengan 2 dimensi atau 3 dimensi adalah poster hanya bisa dilihat bidang datar. Tapi 3 dimensi dia sudah ya, katakanlah patung, ya, bisa dilihat dari kiri, di kanan, gitu ya. Itu namanya 3 dimensi. Patung, pahatan dan lain sebagainya itu termasuk 3 dimensi. Kalau poster 2 dimensi, gitu ya. Ya, kita masuk kepada komik. Maksudnya komik ini adalah kita menggambar, ya, menggambar lalu kita kasih kata-kata, kalimat sehingga membentuk sebuah jalinan cerita. Itu namanya komik. Jadi berbeda dengan poster. Poster tujuannya dibuat untuk mengajak orang, tapi kalau komik dibuat untuk membangun sebuah jalannya cerita. Ciri-ciri komik itu lucu, ya. Salah satu ciri-ciri komik itu ceritanya lucu. Adapun langkah-langkah membuat komik tentu saja, ya, tidak asal gambar, ya, tidak asal gambar. Membuat komik itu sama saja membuat sebuah cerpen, novel, dan lain sebagainya. Oke, dalam membuat komik kamu harus perhatikan apa? Ada tema, lalu tokoh, plot, konflik, dan lalu bagaimana cara mengakhirinya, gitu ya. Tamatnya bagaimana. Nah, itu cara membuat komik, sama lah kayak membuat tadi cerita ataupun novel.
baik membuat poster maupun komik itu pastinya kita membuat sketsa. Nah, alat yang digunakan pasti pensil, tidak boleh pulpen, ya, tidak boleh spidol dan lain sebagainya. Pensil. Nah, ada jenisnya, ada H dan ada B. H itu berarti dia keras, B itu berarti lunak, ya. Kalau keras berarti tidak terlalu hitam. Kalau lunak berarti dia grafit, ya, namanya itu yang hitam itu namanya grafitnya. Itu kalau dia lunak berarti lebih hitam. Makanya kalau misal ujian nasional berbasis komputer, ya, itu pasti menggunakan pensil jenis B atau 2B. Ya, 2 ini adalah ukurannya. Ada 2H itu, ya, ada 2B itu yang dipakai untuk ujian adalah 2B. Tapi kalau membuat sketsa itu saya sarankan memakai H, ya, 2H. Kenapa? Agar lebih mudah dihapus, karena itu adalah tujuannya membuat sketsa, ya. Awal gambar awal. Banyak sekali teknik menggambar, tapi yang saya jelaskan di sini adalah pointillis. Teknik menggambar pointillis itu adalah kita membuat titik-titik-titik, kumpulan titik-titik-titik yang menjadi sebuah gambar. Oke, contohnya kayak gini. Kalau misalnya Dussel, ya, contohnya ya, Dussel itu menggambar dengan cara kita gambar lalu kita usap-usap. Nah, kalau kita menggambar dari gelap ke terang itu namanya gradasi, ya, dibuat gradasi. Kalau melukis disebutnya pelukis. Tapi kalau misalnya orang yang membuat komik namanya adalah komikus. Kalau di Jepang namanya mangaka, ya, kalau orang Jepang namanya mangaka. Kartunnya namanya anime, gitu, ya. Kita masuk ke musik. Alat musik dimainkan secara bersama-sama banyak, itu disebut dengan ensemble, ya, bermain musik ensemble, oke, ensemble. Banyak sekali jenis musik mulai dari pop, ya, nah, ataupun musik daerah. Musik daerah ini berarti adalah musik yang berkembang di suatu daerah tersebut, sangat terbatas dan menggunakan ciri-cirinya adalah, ya, menggunakan bahasa daerah. Nah, kalau kita musik pop biasanya itu, ya, bernyanyi dengan nada-nada diatonis. Tapi ciri khas dari lagu daerah Sunda, ya, tradisional Sunda itu menggunakan nada-nada pentatonis. Oke, nada-nada pentatonis. Ada 5 nada di situ. Oke, itu yang harus kalian ingat, nada pentatonis. Nah, salah satu fungsi dari lagu daerah adalah untuk penyemangat, untuk ucapan selamat datang, tapi juga ada lagu daerah untuk menumbuhkan rasa religius, ya. Salah satunya contohnya adalah lagu Lir Ilir. Nah, saking beragamnya budaya yang ada di Indonesia, banyak sekali lagu-lagu yang tercipta. Nah, dan juga banyak juga alat-alat musik khas daerah, ya. Banyak sekali. Contohnya misalnya ada yang namanya angklung, ada yang namanya calung. Nah, ini kedua dari alat Sunda. Angklung dan calung sama-sama terbuat dari bambu. Kalau calung bentuknya kayak gini. Ingat, ya, contoh gitu. Kedua alat tersebut jenisnya dari idiofon, ya. Oke, saya ulang berkali-kali. Berdasarkan bunyinya, alat musik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah idiofon, calung, ya, angklung itu idiofon. Sumber bunyinya dari alat musik itu sendiri. Lalu ada yang namanya alatnya kordofon. Kordofon itu alat musik yang sumber bunyinya dari dawai atau senar. Sasando itu dari senar, kecapi dan lain sebagainya. Gitar, biola dan lain sebagainya. Udah 2, ya, idiofon, kordofon. Lalu ada namanya aeropon. Aeropon itu adalah dari udara atau alat musik yang ditiup. Pianika, ya, trompet dan lain sebagainya. Idiofon, kordofon, aeropon, membranpon. Nah, membranpon ini berarti alat musiknya sumber bunyinya dari kulit atau ada lapisan di atasnya. Contohnya gendang dan drum. Dan terakhir adalah elektrik. Elektrik ini adalah alat musik modern, sumber bunyi dari listrik. Kalau tidak ada listriknya, dia tidak akan berbunyi. Tadi saya sebutkan sasando, ya. Saya kasih tahu sasando itu dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada yang namanya sampek. Sampek itu adalah alat musik dari suku Dayak, daerah Kalimantan Timur, ya. Calung udah tahu tadi, ya. Tidak akan saya sebutkan lagi.
ada pun namanya budaya alat musik tarling. Nah, kalau tarling ini alat musik dari Indramayu. Bernyanyi juga, kadang kita bernyanyi nggak perlu pakai alat musik, ya. Ada sekelompok orang bernyanyi, ya, tapi dia teknik bernyanyinya menggunakan dengan akapela. Akapela itu bernyanyi tanpa musik, tapi terdengarnya seperti pakai musik, ya. Ya, kurang lebih beatbox, tapi ada nyanyinya, kita berkelompok gitu. Ada budaya namanya karawitan. Ini dicetuskan oleh Ki Sindu Suwarsono. Nah, jadi dia ini adalah pencetus kebudayaan karawitan, ya, yang berasal dari kata rawit sebenarnya gitu ya. Ada lagi orang-orang yang kompeten dalam alat musik gitu ya. Alat musik daerah. Contohnya adalah Bapak Daeng Sutisna. Dia itu adalah orang yang ahli dalam angklung, ya. Ahli dalam angklung, Daeng Sutisna. Baik teman-teman, murid-muridku tercinta, terima kasih untuk hari ini. Ini adalah kisi-kisi. Kalian pelajari apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan PAT kalian belajar lancar, ya. Jangan berharap nyontek, karena saya coba set soalnya itu agar sebisa mungkin tidak bisa nyontek kalian gitu, sebisa mungkin gitu loh ya. Jadi perhatikan kisi-kisi ini dengan baik-baik. Kalau kalian ketinggalan atau terlalu cepat saya berbicara, diulang lagi dari awal, di pause ya, diperhatikan, dicari lagi ke dalamnya gitulah ya. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.